Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya dikenal sebagai orang baik. Ia rajin sholat, ia menjaga puasanya, ia bersedekah ketika mampu. Ia terlihat seperti orang yang dekat dengan agama. Jika manusia menilainya, barangkali kita akan berkata, orang ini pasti selamat. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan sebuah kisah yang membuat banyak orang terdiam. Sebuah kisah tentang orang yang terlihat kaya amal, namun bangkrut di akhir perjalanan hidupnya. Bukan bangkrut di dunia, melainkan bangkrut di hari kiamat. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana namun mengguncangkan hati. Beliau bertanya, "Tahukah kalian siapakah orang yang benar-benar muflis?" Pertanyaan ini tidak berbicara tentang uang, tidak berbicara tentang rumah, tanah, atau kekayaan. Karena di hadapan Allah, semua itu tidak lagi bernilai. Yang sedang dibicarakan adalah nilai seorang manusia di akhir kehidupannya. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang muflis dari umat ini adalah seseorang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Ia datang dengan catatan amal, ia datang dengan kebaikan, ia datang dengan ibadah. Namun di saat yang sama, ia juga datang dengan catatan lain yang tidak pernah ia perhitungkan selama hidupnya. Ia pernah mencaci orang lain, ia melukai dengan kata-kata, ia pernah memfitnah, ia pernah merendahkan, ia pernah mengambil hak yang bukan miliknya. Ia pernah menzolimi manusia. Mungkin menurutnya itu hal kecil. Mungkin ia lupa setelah melakukannya. Mungkin ia menganggap itu hanya ucapan biasa. Namun di sisi Allah, tidak ada yang benar-benar hilang. Karena setiap luka ada catatannya. Setiap air mata ada saksinya. Setiap kezoliman akan dimintai balasan. Maka pada hari kiamat, keadilan ditegakkan dengan sempurna. Satu persatu, pahala orang itu diambil. Bukan karena ia tidak sholat, bukan karena ia tidak berpuasa, tetapi karena pahala itu harus membayar hak manusia lain. Pahala sholatnya dipindahkan kepada orang yang pernah ia sakiti. Pahala puasanya dipindahkan kepada orang yang pernah ia zolimi. Pahala sedekahnya dipindahkan kepada mereka yang pernah ia lukai hatinya. Ia melihat catatan amalnya berkurang, sedikit demi sedikit, tanpa bisa menolak, tanpa bisa membela diri. Hingga akhirnya, sholatnya habis, puasanya habis, sedekahnya habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Namun masalahnya belum selesai, karena kezoliman yang ia lakukan lebih banyak daripada pahala yang ia miliki. Maka dosa-dosa orang lain dipindahkan kepadanya. Ia menanggung dosa yang bukan hanya miliknya sendiri. Ia memikul beban yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah semua itu terjadi, orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Bukan karena ia meninggalkan ibadah, bukan karena ia jauh dari agama, tetapi karena ia gagal menjaga hak sesama manusia. Inilah muflis yang sebenarnya. Hari ini, kisah ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk direnungkan. Karena kita hidup di zaman di mana lisan bergerak lebih cepat daripada hati. Komentar ditulis tanpa berpikir, ucapan dilontarkan tanpa peduli. Kata-kata menyakitkan dianggap candaan, ghibah dianggap obrolan biasa. Padahal setiap kata itu ada harganya di akhirat. Berapa banyak amal yang kita kumpulkan, namun bocor tanpa kita sadari. Berapa banyak sholat, namun rusak oleh lisan. Berapa banyak puasa, namun habis karena menyakiti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang kita beramal, namun beliau mengingatkan bahwa amal tidak akan selamat jika hak manusia diabaikan. Karena Allah Maha Pengampun, tetapi hak manusia tidak gugur kecuali dimaafkan. Maka sebelum hari itu datang, sebelum kita berdiri di hadapan Allah, sebelum pahala dipindahkan satu persatu, kita masih punya waktu. Waktu
waktu untuk meminta maaf, waktu untuk memperbaiki lisan, waktu untuk menahan diri, waktu untuk berhenti menyakiti. Jagalah sholatmu, jagalah puasamu, jagalah sedekahmu. Namun, lebih dari itu, jagalah ucapanmu, jagalah sikapmu, jagalah hatimu. Karena di hari kiamat nanti, yang membuat manusia benar-benar bangkrut bukan sedikitnya amal, melainkan kezoliman yang ia anggap sepele.